Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Perkenalkan, aku Amalia Puspitasari dengan NIM 20509744029 dari kelas PTI 2020A. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai routing dinamik untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini saya melakukan praktikum dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Kemudian di sini untuk topologinya saya sesuaikan atau samakan dengan video saya sebelumnya, yaitu routing statis, di mana terdapat 2 buah server, 3 buah router, dan 3 buah PC. Untuk 2 PC pada router 1 dan PC ketiga untuk router kedua. Seperti itu. Untuk cara membuat topologi seperti ini teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Nanti saya akan sertakan link videonya di description box. Kemudian di sini kita mulai setting IP-nya agar kabel-kabelnya ini dapat berwarna hijau atau aktif. Kita setting PC 1 dengan IP configuration yaitu 192.168.1.1. Selanjutnya di sini subnet masknya kita ganti bagian belakangnya dengan 192, mohon maaf. Selanjutnya untuk default gateway-nya di sini diisikan dengan 192.168.1.62. Selanjutnya untuk PC2. Untuk PC2 kita setting IP-nya sama dengan IP address-nya 192.168.1.65. Dengan subnet masknya bagian belakang kita ganti dengan 192, dan untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.126. Nah, selanjutnya kita beralih ke PC ketiga. Di sini sama caranya, kita isikan IP-nya yaitu 192.168.1.253. Selanjutnya, subnet masknya kita isi bagian belakangnya dengan 128. Dan untuk default gateway-nya, ini IP yang terhubung ke router yaitu 192.168.1.254. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita mulai beralih ke server. Kita isikan untuk server 1, kita isikan alamat IP, caranya sama seperti di PC yaitu 33.33.1 dengan subnet masknya /24 yaitu 255.255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya yaitu 33.33.33.3 untuk terhubung ke router 3. Selanjutnya server 2, kita setting juga alamat IP-nya. Untuk server 2 ini menggunakan 43.43.43.1 dengan subnet masknya /24 yaitu 255.255.255.0, dan untuk default gateway-nya di sini kita isikan dengan 43.43.43.3 karena terhubung ke router ketiga. Nah, sudah selesai, kita beralih ke bagian router. Untuk routernya kita isikan, konfigurasikan di fast Ethernet 0/0. Kita on-kan dulu. Ini untuk terhubung ke PC 1, IP-nya 192.168.1.62 dengan subnet masknya bagian belakang diganti 192. Kemudian fast Ethernet 1/0 kita on-kan. Ini untuk menghubungkan ke PC kedua dengan IP 192.168.1.126. Selanjutnya untuk subnet masknya tetap 192 bagian belakangnya. Untuk serial 2 kita on-kan. Serial 2 ini yaitu 12.12.12.1
dengan subnet masknya /24 yaitu 255.255.255.0. Kemudian serial 3 kita on kan. Untuk serial 3 ini IP-nya yaitu 13.13.13.1 dengan subnet masknya tetap /24 yaitu 255.255.255.0. Nah, sudah selesai. Tadi terjadi error, ternyata coba kita cek di serial ketiga ya nampaknya. Nah, benar. Oh, jadi tadi ada salah penulisan di serial ketiga, makanya dia error. Tidak apa-apa, kita isikan lagi perlahan. Harusnya 13.13.13.1 ya, bukan titik 0, karena ini dari router 1. Kemudian subnet masknya /24 255.255.255.0. Apakah berhasil? Nah, berhasil. Kemudian router 2. Kita konfigurasikan untuk fast Ethernet 0/0. Ini untuk menghubungkan ke PC 3. Kita on kan dan isikan IP-nya yaitu 192.168.1.254 dengan subnet masknya yaitu tidak ya, untuk subnet masknya ini yang terakhir kita ganti dengan 128 karena ke PC 3. Untuk serial 2 nya kita on kan, kita isikan IP-nya yaitu 12.12.12.2 ya, hati-hati diperhatikan karena ini ke router 2 dengan subnet masknya /24 yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya untuk serial 3 kita isikan dengan 23.23.23.2 dengan subnet masknya /24 yaitu 255.255.255.0. Oke, semua sudah terisi. Kita beralih ke router ketiga. Kita konfigurasikan untuk fast Ethernet. Untuk router ketiga ini kita mulai dari serial dulu saja. Kita on kan. IP address-nya yaitu untuk serial 2 ini 23.23.3 dengan subnet masknya /24 255.255.255.0. Selanjutnya untuk serial 3 ini isinya adalah 13.13.13.3 dengan subnet masknya yaitu /24 255.255.3. Kemudian fast Ethernet 0/0 ini untuk menghubungkan ke server 1 yaitu 33.33.33.3 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Untuk fast Ethernet 1/0 untuk menghubungkan ke server 2 dengan IP-nya yaitu 43.43.43.3 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita mulai isi nih bagian RIP-nya, konfigurasikan RIP-nya untuk server untuk router 1 yaitu 12.12.12.0 kita add. Selanjutnya 13.13.13.0 kita add dan yang terakhir untuk ke PC yaitu 192.168.1.0. Oke, berhasil. Untuk di router 2 kita isi bagian RIP-nya juga, konfigurasikan RIP-nya. Sama seperti tadi, yang pertama yaitu 12.12.12.0 ya betul. Selanjutnya yaitu 23.23.23.0 add
Dan yang terakhir untuk ke PC 192.168.1.0. Nah, selanjutnya ke router 3, konfigurasikan RIP-nya bagian routing. Kita isikan yang pertama yaitu 13.13.0 add. Selanjutnya yaitu 23.23.23.0 kita add. Selanjutnya adalah 33.33.33.0 kita add. Dan yang terakhir ini untuk ke server 2 yaitu 43.43.43.0 kita add. Oke, nah setelah semuanya ini sudah berhasil terisikan alamat IP-nya, kita mulai nih merouting dinamikan dari masing-masing routernya. Kita mulai dari router yang pertama. Kita buka bagian CLI, kita isikan bagian terakhir dengan no auto summary. Kita enter dengan diisi version 2 atau version 2. Kemudian bagian config kita klik dan kita pilih save untuk menyimpannya. Selanjutnya router 2. Sama caranya, sama persis. Kita buka CLI, kita isikan dengan no auto summary. Selanjutnya adalah version 2. Dan beralih ke bagian config, kita save. Dan untuk router ketiga masih tetap sama, kita buka bagian CLI, kita isikan dengan no auto summary, enter version 2, enter, kita pilih config dan kita save. Oke, setelah semuanya sudah tersimpan, di sini kita bisa mulai merestart jalur-jalurnya. Kita pilih yes saja agar nantinya bisa lebih mudah dalam melakukan simulasi. Tujuan dari restart ini, kita tunggu beberapa saat sampai kabel-kabel merah ini beralih warna menjadi hijau kembali. Nah, seperti ini, sudah hijau semua, tandanya dia sudah mulai aktif kembali. Kita buka untuk router 1, kita coba cek di bagian CLI, kita isikan show IP route untuk memunculkan IP router apa saja yang sudah berhasil terekam. Nah, di sini ya sudah terlihat dia sudah berhasil, semuanya terisi. Kemudian di router 2, sama caranya, kita beralih pilih ke CLI dengan isikan show IP route. Oke, dia sudah tampil. Di router ketiga, pilih CLI, sama caranya, klik atau ketikkan show IP route, enter, dan dia sudah terisi juga, tandanya sudah berhasil. Selanjutnya kita mode simulation, show all or none, edit filters, kita pilih yang ICMP saja. Selanjutnya bisa kita mulai dengan simulasi menggunakan pengiriman PDU. Kita mulai yang pertama, yaitu mengirimkan PDU dari PC 1 ke PC 2. Oke, untuk pengiriman pertama dia gagal, tidak apa-apa, kita coba lagi. Karena pengiriman pertama itu biasanya selalu gagal ya, karena server masih berusaha mengenali PDU ini berasal dari mana dan untuk siapa. Oke, kalau masih gagal, kita coba ini saja, reset simulation, delete. Kita coba ulangi dari awal. Untuk PC 1 ke PC 2. Kita next. Nah, sudah berhasil, router menerima dengan baik, PC 2 menerima dengan baik. Kemudian dikirim balasannya dengan baik pula dan diterima oleh PC 1 dengan successful. Oke, selanjutnya kita coba kirim PDU dari PC 1 ke PC 3. Oke, untuk
Di router pertama, dia ternyata berhasil. Router kedua nampaknya gagal. Nah, benar dia gagal karena masih pertama kali. Kita coba yang kedua kali. Dari PC1 ke PC3. Kita next. Router 1 berhasil, next. Router 2 berhasil, next. Router 3 menerima. Dan untuk pengiriman balasan berjalan lancar juga dan sudah successful. Selanjutnya kita coba kirimkan Simple PDU ke server. Nah, ini dia berbeda perangkat ya. Apakah bisa? Untuk routernya menerima dengan baik. Router 1, router 3 gagal, tidak apa-apa karena masih pertama kali. Kita coba lagi untuk yang kedua kali. Oke, kita next. Router 1 ini berhasil karena dia sudah sering mengirimkan. Router 2 juga berhasil karena ini pengiriman kedua. Server menerima dengan baik dan balasan dikirim juga dengan baik. Nah, ternyata ini untuk routing dinamik ini dia akan mencari jalur terdekat untuk pengiriman Simple PDU-nya. Jadi saat sudah menemukan jalur terdekat, maka jalur terjauh atau ya, jalur yang cukup jauh itu diabaikan saja. Jadi di sini hanya menggunakan serial 3 dan mengabaikan serial 1 dan serial 2. Berbeda ya dengan router dinamis sebelumnya. Kita coba lagi kirim dari PC1 ke server 2. Nih, kita coba simulasikan lagi. Oke, router 2 gagal karena belum pernah mengirim ke bagian server ya, server 2. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, server menerima PDU dengan baik dan mengirimkan balasannya dengan jalur tercepat atau terpendeknya dengan successful juga. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih dari PC3 kita coba kirim ke PC1. Harusnya berhasil ya karena dari PC1 ke PC3 tadi kan berhasil. Oke. Next, dan next. Benar, dia juga sudah successful. Kita coba yang kedua, kirim Simple PDU dari PC3 ke PC2. Kita next. Oke, PC2 menerima dengan baik. Untuk balasannya dikirim ke PC3 dengan baik pula melalui jalur kabel serial terdekat. Kemudian dari PC3 kita coba kirimkan Simple PDU ke server 1. Untuk jalur tercepatnya ternyata dia mengambil kabel serial kedua serta mengabaikan kabel serial 1 dan kabel serial 3. Sudah successful. Kita coba dari PC ketiga ke server 2. Masih sama ya untuk jalur terdekatnya, dia memilih jalur 2. Untuk pengiriman balasannya pun dia memilih jalur terpendeknya serta mengabaikan jalur 1 dan 3. Selanjutnya kita coba antar server. Dia dijembatani oleh router 3. Oke, dia berhasil ya. Untuk balasannya successful juga. Selanjutnya dari server 1 ke PC1 kita coba. Ini berbalik arah, tadi kan dari PC ke server, sekarang dari server ke PC. Ternyata dia berhasil menggunakan bantuan kabel serial ketiga. Selanjutnya dari server 1 ke PC2 harusnya berhasil ya, karena PC2 dan PC1 ini kan sama-sama dinaungi oleh router 1. Jadi jika dikirim ke PC1 saja berhasil, maka ke PC2 pun juga akan berhasil dan benar dia successful. Selanjutnya dari server 1 ke PC3 kita coba.
dia memilih jalur terdekatnya atau terpendeknya, yaitu kabel serial kedua. Oke, dia sudah berhasil. Kita mode real time kembali. Kita cek nih dengan kita tracer apakah masing-masing IP dari pengiriman simple PDU tadi sudah terekam dengan baik di perangkat. Kita coba PC 1, kita klik bagian desktop dan command prompt. Kita isikan. Di sini kita pilih tracer. Yang tadi pertama, PC 1 mengirim ke PC kedua, kita tracer PC 2 192.168.1.65. Oke, dia ada tulisannya trace complete, artinya pelacakan sudah berhasil. Selanjutnya kita tracer kembali. Yang kedua tadi dia mengirim ke PC 3, yaitu IP-nya 192.168.1.254. Oke, kita next, sudah berhasil. Selanjutnya kita tracer ke server 1. Tracer 33.33.33.1. Dia gagal karena ternyata saya ada salah penulisan. Diperhatikan hati-hati ya, untuk bagian command prompt ini harus sesuai tulisannya. Harusnya tracer 33.33.33.1. Nah, ini saya ada kesalahan lagi nih. Ternyata saya menuliskannya 33.33.33.2, salah alamat. Karena salah, ini nanti kita harus menunggu nih beberapa saat agar dia sampai berhenti memproses, karena ini akan terus berulang prosesnya karena dia merasa tidak mengenali ini IP-nya siapa, jadi dia masih berusaha memproses. Oke, ini sudah nampaknya sudah hampir selesai. Kita silang saja, kita coba buka lagi karena kok lama prosesnya. Kita command prompt, ternyata masih tetap berjalan ya, masih tetap seperti ini, melakukan looping atau pengulangan pencarian IP yang telah kita isikan. Jadi yang harus perlu diperhatikan itu pada bagian ini ya, untuk bagian command prompt itu penulisannya harus benar, IP-nya juga harus benar. Oke, ini sudah selesai. Kita coba tracer server 1 33.33.33.1. Oke, nah kalau berhasil dia akan cepat seperti ini. Oke, tracer complete seperti itu. Kalau cepat itu, kalau berhasil penulisan kita benar, itu dia akan cepat seperti itu. Ini kita coba untuk yang ke server 3 43.43.43.1, kita tracer. Oke, hasilnya juga sudah komplit. Nah, seperti itu. Selanjutnya di PC 2. Tadi kita tidak mengirim ya, dari PC 2 tidak mengirimkan PDU kemanapun, jadi nanti akan hasilnya kosong. Kita coba saja di PC ketiga. Kita command prompt kan dengan tracer PC 1 yaitu 192.168.1.1. Oke, sudah komplit. Yang kedua tadi dia berusaha mengirim PDU ke PC kedua, yaitu tracer 192.168.1.65. Nah, di sini saya ada kesalahan lagi nih. Pada bagian IP-nya harusnya 65, tapi saya tulisnya kelebihan, ada 165-nya. Ini nanti akan melakukan looping secara terus-menerus. Oke, akan melakukan looping secara terus-menerus. Jadi saya rasa untuk proses tracer ini saya cukupkan sampai di sini saja. Untuk pengecekan PC 3 dan server 1 itu sama caranya, tinggal memasukkan IP dari mana yang ingin dicek atau di tracer. Seperti itu ya.
Nah, seperti ini. Seperti ini contohnya jika sudah komplit di PC 1. Sekian dulu presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang merasa masih bingung atau ingin ditanyakan, dapat diketikkan di kolom komentar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.